Biar minggu ketiga Santo Paulus juara. Kakak-kakak, sebelum mulai acara supaya kita lebih semangat, mari kita mengajak adik-adik untuk melakukan tepuk Yesus bersama. Oke. Sudah siap kakak? Siap. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus. Yes. Waduh, panas semua kakak-kakak ya. Wah, sekarang katanya ada di minggu berapa ya kak ya? Kita ada di bulan November, sebentar lagi Desember. Menjelang Natal. Menjelang Natal ya. Tuh masa apa ya itu ya kak ya? Kalau menjelang Natal. Menjelang Natal adalah masa Advent. Oh betul masa Advent adalah Advent. Nah, mari kita sama-sama ingatkan adik-adik, Advent adalah masa persiapan, masa penantian sebelum Yesus datang ke dunia. Oh iya. Kalau gitu, sekarang kita informasikan dari tentang tema Advent minggu ini. Tema Advent pertama minggu ini adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Ulang lagi kak. Baik. Tema kita adalah Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Nah, tadi kita sudah tepuk Yesus ya jadi ya. Udah semangat kan? Kakak udah semangat? Udah semangat lagi. Gimana kalau kita mulai acara kita dengan lagu pembukaan? Boleh ya kak? Karena sukacita bertemu Yesus. Oke. Sudah semangat kan dengan lagu gembira tadi dengan teman-teman yang ceria-ceria. Sekarang kita mulai dengan doa pembukaan bersama Kak Rina. Silakan Kak Rina. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Tangan dikatukan, kita berdoa bersama adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur anak-anakmu di Paroki Santo Paulus Janda boleh mengadakan kegiatan Minggu Gembira secara online. Bapak, saat ini kami sudah berada di minggu pertama Advent. Kami ingin bersama-sama mempersiapkan kedatangan putramu Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk setiap hari rajin berdoa, berbuat baik, dan mengamalkan kasih-Mu.
berilah kami selalu kesehatan, supaya kami dapat berbuat baik dengan sesama kami dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama dulu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekarang mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu atau masa Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa penantian, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, ada ungkapan yang mengatakan, menunggu merupakan pekerjaan yang membosankan. Adik-adik pernah mengalaminya enggak? Nah, adik-adik, ungkapan ini ada benarnya juga loh, karena menunggu tanpa mengetahui waktu yang jelas itu membuat kita kadang menjadi lelah atau bahkan bosan. Nah, adik-adik, melalui bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memanggil kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan waspada, supaya kita tidak lengah, kita tidak lengah dalam menantikan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita, karena kita tidak tahu adik-adik kapan Sang Juru Selamat kita itu datang. Nah, adik-adik, panggilan untuk berjaga-jaga diberikan dalam bentuk perumpamaan. Tadi di dalam kitab suci disebut seperti seorang yang akan bepergian,
dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya. Setiap orang menerima tugasnya secara khusus. Jadi kita diberi tugas masing-masing sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Nah adik-adik, dalam bacaan ini juga kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun sikap seperti seorang hamba yang senantiasa waspada, yang senantiasa setia, yang senantiasa taat, yang senantiasa baik, tekun, dan dalam mengusahakan segala hal. Semoga saat kedatangannya kembali nanti, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan tentunya telah menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Entah kita itu sebagai seorang pelajar, entah kita sebagai seorang anak di rumah, seorang kakak, ataupun seorang adik. Dan kita didapatinya bukan dalam keadaan yang lengah atau bahkan sedang tertidur. Adik-adik, hidup yang berhati-hati dan berjaga-jaga adalah sikap memelihara hidup, tetap sigap, tetap waspada, mengantisipasi apa yang terjadi. Karena hidup harus kita jalani dengan berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Mesias dengan mempersiapkan hati kita, dengan bertumbuh menjadi anak yang berperilaku baik, berperilaku sopan, dan taat kepada Tuhan. Sikap yang baik itu akan dilihat oleh Tuhan dan pasti Tuhan akan senang melihat adik-adik semua dan kita semua bisa bertumbuh di dalam kasih-Nya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Adik-adik, untuk ayat hafalan hari Minggu Advent yang pertama, kelas kecil, Markus bab 13 ayat 33a. Kakak ulangi, kelas kecil, Markus bab 13 ayat 33a. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Untuk kelas besar, Markus bab 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kakak ulangi untuk yang kelas besar, Markus bab 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitas. Karena sekarang kita ada di masa Advent, kita akan membuat lingkaran Advent. Adapun alat bahan yang akan kita pakai, alatnya penggaris, pensil, gunting, double tip, isolasi, dan lem uhu. Bahannya kertas asturo hijau, ungu, pink. Untuk lingkarannya kita memakai kertas bekas, kertas lipat hijau ukuran 25, daun-daunan, bunga, slenger, dan kertas lipat merah. Untuk cara pembuatannya, kita lanjut ke Kak Titi. Pertama-tama kita akan menggunting kertas yang warna hijau untuk tepi lingkaran Advent dengan ukuran 5x50. Kebetulan ini panjangnya sudah 50, kita tinggal mengukur lebarnya aja 5 cm.
5 cm kita kasih tanda kanan kiri. Baru kemudian kita gunting. Hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan membuat lilin dari kertas yang warnanya ungu dan pink dengan ukuran 7 kali 13. Ya. Nanti setelah digunting hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat lidah api dari kertas lipat yang 2 sisi, ya, jangan yang 1 sisi aja. Cari yang 2 sisi, warnanya merah. Dengan ukuran kita gunting seperti daun dengan ukuran 2 kali 4. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan menggunting kertas yang warnanya hijau, kertas lipat yang warnanya hijau sesuai dengan alas lingkaran advent. Nah, kita gunting. Hasilnya seperti ini, nanti akan kita tempel untuk menutupi kardus bekas tadi. Langkah selanjutnya akan diteruskan dipandu oleh Kak Sari dan Kak Siska. Nah, adik-adik, tadi kita sudah punya guntingan kertas yang ukuran 50 kali 5 cm. Ini akan kita satukan kedua ujungnya seperti ini dengan memakai double tip ya adik-adik ya. Kita sambung seperti ini, nanti membentuk lingkaran. Tadi sudah berbentuk seperti ini ya adik-adik ya, sudah berbentuk lingkaran begini. Kemudian kita hias dengan selenger berkeliling. Jadi nanti ini kita tempel dengan menggunakan lem uhu sampai mengelilingi semuanya. Nah, hasilnya seperti ini ya adik-adik ya. Setelah kita tempel berkeliling dengan selenger, jadinya seperti ini. Kemudian tadi karton yang sudah dibentuk lingkaran kita alasi dengan kertas lipat yang juga sudah dibentuk lingkaran, kita tempelkan seperti ini. Kemudian ini kita rekatkan di atasnya dengan menggunakan lem uhu. Kita rekatkan di sekeliling, kita atur biar bagus ya adik-adik ya, lingkarannya biar terbentuk dengan rapi. Kita rekatkan dengan lem uhu. Selanjutnya adik-adik kita akan membuat lilin dari kertas yang berukuran 7 kali 14 tadi. Kita pakai merekatkannya pakai double tip. Dibuka double tipnya, kita rekatkan. Nah, sekarang lilinnya sudah jadi 4, 3 ungu dan 1 warna pink. Sekarang kita akan membuat lidah apinya ya adik-adik. Yang tadi sudah dibentuk seperti daun, kita tempelkan double tip dan kita masukkan di dalam lilin yang tadi. Jadinya seperti ini adik-adik. Itu dibuat semua untuk semua lilin yang ada di sini. Sekarang adik-adik kita akan memasang lilinnya di lingkaran yang tadi. Kita kasih lem ya. Semua lilin kita pasang. Sampai yang keempat ya adik-adik. Setelah selesai, adik-adik bisa menghiasnya dengan daun
Di sini kakak menggunakan daun yang sudah jadi, kita tempelkan di lilinnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan bunga yang berwarna merah seperti ini ya, adik-adik ya. Semua kembangnya kita kasih bunga. Nah, akhirnya selesai ya adik-adik, seperti ini hasilnya. Lingkaran Advent. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan dari awal sampai akhir kegiatan kita. Aja tadi ya kak ya? Nah, tadi sudah berdoa, Berdoa, menyanyi, mendengarkan aktivitas. Kalau saya sih senang sekali aktivitasnya. Aktivitasnya buat apa ya kak tadi ya? Itu bikin lingkaran Coba disuruh. Tuh adik-adik jangan lupa ya, dicoba membuat lingkaran Advent dan setiap minggu dinyalakan lilinnya dan juga berdoa setiap minggu menanti kedatangan Tuhan. Nah, jangan lupa juga 2D dan 2K. Apa ya kak? Doa, Hmm? derma, Hmm? kurban kesaksian. Nah, jadi dalam masa penantian ini kita semua diutus untuk berdoa, berderma, berkurban, Dan memberi kesaksian. betul, memberi kesaksian. Oke adik-adik, bisa semua kan? Oke, adik-adik biar Santo Paulus Juanda paling oke. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita nyanyi dulu ya kak? Ya, boleh. Ya, mari kita sama-sama menyanyi lagu Sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena kekuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena kekuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Adik-adik, mari kita menutup acara minggu gembira kita dengan berdoa bersama. Kita habiskan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali anak-anakmu berdoa untuk mengucap syukur karena hari ini kami telah mendapatkan begitu banyak pelajaran tentang berdoa, tentang bernyanyi, tentang firman, dan juga kami mengerjakan aktivitas. Kini kami akan mengakhiri acara Minggu Gembira ini ya Bapak. Bawalah sukacita yang ada dalam acara ini dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semakin hari semakin mengimani Engkau untuk menjelang kedatangan Putra-Mu terkasih dan tersayang Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami selalu kesehatan dan kami selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk mengadakan Minggu Gembira bersama teman-teman. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih dan tersayang Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama kami semua, bersama adik-adik yang lain mengikuti acara Minggu Gembira kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dengan 3M. Apakah? Memakai masker, Cuci tangan, Dan menjaga jarak. oke, sampai jumpa. Dadah.